Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andina Snekonita dengan NIM 7211419192 dari Akuntansi B 2019 Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai informasi dalam praktik. Informasi sebagai salah satu faktor penting penentu keberhasilan. Pada tahun 1961, Ronald Daniel dan McKinsey & Company, salah satu perusahaan konsultan terbesar di Amerika, memperkenalkan istilah Critical Success Factor atau CSF, atau faktor penting penentu keberhasilan. Ia mengungkapkan bahwa terdapat beberapa aktivitas penting yang akan menentukan keberhasilan atau kegagalan bagi semua jenis organisasi. Aktivitas-aktivitas penting tersebut adalah CSF. Ketika manajemen sebuah perusahaan menjalankan konsep CSF, mereka akan memuaskan perhatian pada pengidentifikasian CSF dan kemudian memonitor sampai seberapa jauh mereka telah mencapainya. Perusahaan yang melaksanakan strategi ini mengakui bahwa informasi merupakan suatu sumber daya yang berharga dan bahwa sistem informasi yang baik merupakan salah satu CSF. Sistem pemrosesan transaksi. Istilah sistem pemrosesan transaksi digunakan untuk menjelaskan sistem informasi yang mengumpulkan data yang menguraikan aktivitas perusahaan, mengubah data menjadi informasi, dan menyediakan informasi tersebut bagi para pengguna yang terdapat di dalam maupun di luar perusahaan. Data dikumpulkan dari sistem fisik dan lingkungan, kemudian dimasukkan ke dalam basis data. Peranti lunak pemrosesan transaksi mengubah data menjadi informasi bagi manajemen perusahaan dan bagi individu-individu serta organisasi-organisasi di dalam lingkungan perusahaan. Contoh sistem pemrosesan transaksi. Salah satu contoh dari sistem pemrosesan transaksi adalah sistem distribusi. Unsur-unsur lingkungan dari sistem distribusi meliputi pelanggan, pemasok, ruang persediaan bahan baku, dan manajemen. Subsistem utama dari sistem distribusi. Subsistem yang pertama berhubungan dengan pemenuhan pesanan pelanggan. Subsistem yang kedua berhubungan dengan pemesanan penggantian persediaan dari pemasok. Subsistem yang ketiga berhubungan dengan pemeliharaan buku besar perusahaan. Sistem yang memenuhi pesanan pelanggan. 4 sistem utama yang terlibat dalam pemenuhan pesanan pelanggan. Yang pertama, entry pesanan. Sistem entry pesanan atau order entry system memasukkan pesanan pelanggan ke dalam sistem. 2. Persediaan. Sistem persediaan atau inventory system memelihara catatan persediaan. 3. Penagihan. Sistem penagihan atau billing system membuat faktur pelanggan. 4. Piutang dagang. Sistem piutang dagang atau account receivable system menagih uang dari pelanggan. Sistem yang memesan persediaan pengganti. Terdapat 3 subsistem. Yang pertama, sistem pembelian atau purchasing system menerbitkan pesanan pembelian kepada pemasok untuk persediaan yang dibutuhkan. Kedua, sistem penerimaan atau receiving system menerima persediaan. Ketiga, sistem utang dagang atau account payable system melakukan pembayaran. Sistem buku besar atau General Ledger System adalah sistem akuntansi yang menggabungkan data dari sistem-sistem akuntansi yang lain dengan tujuan untuk menyajikan gambaran keuangan operasi perusahaan secara gabungan. File yang memuat data akuntansi yang telah digabungkan itu adalah buku besar atau General Ledger. Terdapat 2 subsistem yang terkait. 1. Sistem memperbaharui buku besar atau update General Ledger System akan membukukan catatan-catatan yang menguraikan berbagai tindakan dan transaksi ke dalam buku besar. Kedua, sistem pembuatan laporan manajemen atau Prepare Management Report System menggunakan isi buku besar untuk membuat neraca dan laporan laba rugi serta laporan lainnya. Sistem informasi organisasi. Sistem-sistem informasi untuk 4 area bisnis utama perusahaan dan 1 untuk tingkat eksekutif organisasi. 1. Sistem informasi pemasaran. 2. Sistem informasi sumber daya manusia. 3. Sistem informasi manufaktur. 4. Sistem informasi keuangan. 5. Sistem informasi eksekutif. Sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran atau Marketing Information System atau MKIS memberikan informasi yang berhubungan dengan aktivitas pemasaran perusahaan. Ada 3 pokok subsistem. Yang pertama, subsistem output. Setiap subsistem output memberikan informasi mengenai unsur-unsur penting di dalam bauran pemasaran, yang terdiri dari subsistem produk, lokasi, promosi, harga, dan bauran terintegrasi. Yang kedua, basis data. Data yang digunakan oleh subsistem output berasal dari basis data. Basis data dipopulasi dengan data yang berasal dari 3 subsistem input. Yang ketiga, subsistem input, yang terdiri dari sistem pemrosesan transaksi, subsistem riset pemasaran,
dan subsistem intelijensi pemasaran. Sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia atau Human Resources Information System atau HRIS memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya manusia perusahaan. Sistem pemrosesan transaksi memberikan data input. Subsistem riset sumber daya manusia yang melakukan studi-studi khusus. Subsistem intelijensi sumber daya manusia yang mengumpulkan data lingkungan yang mengandung permasalahan SDM. Masing-masing subsistem output dari HRIS akan menangani aspek-aspek tertentu dari manajemen sumber daya manusia yang berupa perencanaan, rekrutmen, pengelolaan tenaga kerja, kompensasi karyawan, memberikan tunjangan kepada karyawan, dan membuat banyak laporan sumber daya manusia. Sistem informasi manufaktur. Sistem informasi manufaktur atau Manufacturing Information System memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan operasi manufaktur perusahaan. Subsistem rekayasa industri terdiri atas aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh para teknisi industri atau industrial engineering yang melakukan studi atas operasi manufaktur untuk memastikan koefisiennya. 4. Subsistem output memberikan laporan atas subjek-subjek yang sangat besar kepentingannya dalam manufaktur produksi, persediaan, mutu, dan biaya. Sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan atau Financial Information System memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan perusahaan. Subsistem audit internal terdiri atas aktivitas-aktivitas oleh auditor internal perusahaan untuk menjaga integritas sistem perusahaan. Aktivitas-aktivitas output penting yang meliputi peramalan tren perekonomian masa depan, mengelola aliran dana yang melalui perusahaan, dan mengendalikan keuangan perusahaan. Sistem informasi eksekutif. Sistem informasi eksekutif atau Executive Information System atau EIS adalah suatu sistem yang memberikan informasi kepada para manajer di tingkat yang lebih tinggi atas kinerja perusahaan secara keseluruhan. Manajemen hubungan pelanggan. Manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management atau CRM adalah manajemen hubungan antara perusahaan dengan pelanggan sehingga baik perusahaan maupun pelanggannya akan menerima nilai maksimum dari hubungan ini. Strategi ini menyadari bahwa membina hubungan jangka panjang dengan pelanggan adalah suatu strategis yang bagus, karena mempertahankan pelanggan yang sudah ada biasanya akan lebih murah daripada mendapatkan pelanggan baru. Oleh karena itu, perusahaan melakukan upaya-upaya untuk memahami para pelanggannya sehingga kebutuhan mereka akan dapat dipenuhi dan mereka akan tetap setia kepada perusahaan. Data warehousing. Data mart atau data warehouse adalah suatu basis data yang berisi data yang hanya menguraikan satu segmen dari operasi perusahaan. Karakteristik data warehouse. 1. Kapasitas penyimpanannya sangat besar. 2. Data diakumulasikan dengan menambahkan catatan-catatan baru. 3. Data dapat diambil dengan mudah. 4. Data sepenuhnya digunakan untuk pengambilan keputusan dan tidak digunakan dalam operasi perusahaan sehari-hari. Sistem data warehousing. Data warehouse adalah bagian utama dari data warehousing yang memasukkan data ke dalam gudang, mengubah isinya menjadi informasi, dan menyediakan informasi tersebut kepada para pengguna. Data dikumpulkan dari sumber-sumber data dan dikirimkan ke area pengumpulan sebelum dimasukkan ke dalam tempat penyimpanan data warehouse. Suatu sistem penyampaian informasi akan memperoleh data dari tempat penyimpanan data warehouse dan mengubahnya menjadi informasi bagi para pengguna. Kemudian OLAP. Terdapat pula satu jenis peranti lunak yang secara khusus telah dikembangkan untuk data warehouse. Peranti lunak ini disebut OLAP, yang merupakan singkatan dari Online Analytical Processing. OLAP memungkinkan pengguna berkomunikasi dengan data warehouse melalui GUI ataupun antarmuka web dan dengan cepat memperoleh informasi dalam berbagai jenis format, termasuk grafik. Terdapat dua pendekatan untuk OLAP. 1. Rollup atau Relational Online Analytical Processing, menggunakan suatu sistem manajemen basis data relasional standar. Yang kedua, MOLAP atau Multidimensional Online Analytical Processing, menggunakan suatu sistem manajemen basis data khusus multidimensional. Yang terakhir adalah data mining. Data mining atau penambangan data adalah proses menemukan hubungan dalam data yang tidak diketahui oleh pengguna. Terdapat dua cara dasar dalam melakukan data mining. Yang pertama, verifikasi hipotesis atau hypothesis verification. Yang kedua, penemuan pengetahuan atau knowledge discovery. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.